Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Siporanenoliu dengan NIM 21011400019, kelas C semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Neti Elizabeth Nawa SPD MPD. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Oke, semua kabar baik ya. Coba lihat ke samping kiri dan samping kanan, apakah ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silahkan siapa yang mau berdoa untuk kita? Oke, silahkan Marco. Maju ke depan ya Marco. Berdoa selesai. Terima kasih ya Marco. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, untuk lebih semangat, Ibu minta anak-anak bangkit berdiri dan kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Ayo, kita mau menyanyi lagu apa? Oke, lagu Garuda Pancasila ya. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPAS pada bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik A bagian tubuh tumbuhan. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, seperti manusia yang mempunyai kaki dan tangan, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu apa saja bagian tubuh tumbuhan dan apa saja fungsinya masing-masing? Oke, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya anak-anak dapat memperhatikan di sini ya. Yang pertama adalah daun. Nah, daun adalah tempat membuat makanan. Nah, makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang kedua adalah bunga. Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Yang ketiga adalah batang. Nah, batang berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat adalah akar. Nah, akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang kelima adalah buah. Nah, buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Nah, yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, silahkan Marco. Oke, salah satu bagian dari tubuh tumbuhan adalah akar. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Marco. Ada lagi? Oke, silahkan Alfa. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian Alfariel bahwa bagian tubuh tumbuhan salah satunya adalah batang. Nah, jadi bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan juga buah. Nah, pertanyaan yang kedua,
bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan ya anak-anak. Oke, silahkan Vanesia. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu teman Vanesia ya. Bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang dan juga duri. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, silahkan Kaila. Nah, salah satunya adalah akar. Ada lagi? Oke, batang. Ada lagi? Oke, dan juga daun ya. Jadi, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan juga daun. Nah, pertanyaan yang keempat adalah bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Nah, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Nah, bunga ini yang satu adalah petik atau betina dan yang satunya adalah benang sari atau jantan. Nah, anak-anak dapat memperhatikan di sini ya. Yang pertama adalah akar. Nah, di sini ada akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, anak-anak bisa membedakan ya. Anak-anak bisa melihat di sini mana yang disebut akar tunggang dan mana yang disebut akar serabut. Oke, jadi akar adalah bagian yang paling penting bagi tumbuhan. Nah, ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Nah, akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Nah, cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama, biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, contohnya seperti mangga, jeruk, jambu, dan juga cabai. Nah, akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Nah, akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya seperti padi, jagung, dan juga rumput. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini ya. Ternyata akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Nah, tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Nah, tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Nah, contohnya anak-anak bisa memperhatikan di sini ya. Nah, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Nah, anak-anak bisa memperhatikannya di sini ya. Jadinya akan seperti tanaman singkong. Nah, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, yang kedua adalah daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut monokotil. Nah, daun terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Nah, daun juga terdiri dari beberapa struktur daun, yaitu yang pertama daun menjari, yang kedua daun mengirip, yang ketiga daun sejajar, dan yang keempat adalah daun melengkung. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini ya. Nah, daun menjari ini dapat kita jumpai pada daun singkong, daun pepaya, daun kelata pohon, dan daun kapas, dan yang lainnya. Yang kedua adalah daun mengirip. Nah, daun mengirip yaitu daun yang mempunyai struktur tulang, dua jenis mengirip seperti pada sirip-sirip ikan. Nah, daunnya tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Nah, daun mengirip dapat kita temui pada pohon belimbing, daun pohon durian, jambu, tulang daun mangga, dan tulang daun rambutan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini ya. Oke, yang ketiga adalah daun sejajar. Nah, anak-anak dapat memperhatikan di sini ya. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang, daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Nah, tiap-tiap dari ujung tulang daun ini akan menyatu. Nah, sering kita temui daun sejajar ini pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun pohon jagung, dan daun kelapa. Nah, yang keempat adalah daun melengkung. Nah, anak-anak dapat memperhatikan contoh daun melengkung di sini ya. Nah, daun melengkung ialah
dengan tulang, daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Nah, daun dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti daun gedung, daun sirih, dan daun genjer. Oke, bagian tubuh tumbuhan yang ketiga adalah batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengantarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang keempat adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Oke anak-anak, di sini ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1 di samping kirinya ibu, kelompok 2 di depannya ibu, kelompok 3 di samping kanannya ibu, dan kelompok 4 di belakangnya kelompok 2. Nah, setiap kelompok wajib bekerja sama untuk menjawab soal yang sudah ibu sediakan pada LKPD. Nah, ibu berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk anak-anak kerjakan soal yang ada ya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Dan wajib ya untuk setiap kelompok dari kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4 untuk memberikan saran berupa kritik maupun tanggapan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo silahkan kelompok 1. Oke, silahkan tepuk tangan ya anak-anak karena kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Sekian presentasi dari setiap kelompok. Silahkan anak-anak duduk dalam bentuk sebelumnya ya. Oke, di sini ibu mau tanya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, silahkan Gaby. Oke, betul sekali ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Nah, umumnya hampir sama, semua tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, ada yang tahu, ada yang masih ingat apa yang sudah ibu jelaskan, apa itu akar? Oke, akar merupakan tempat untuk mengerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan bertahan kuat di tanah. Yang kedua adalah batang. Nah, batang berfungsi untuk mengalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dan batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kuat dan kokoh. Yang ketiga adalah daun. Nah, daun sebagai tempat menghasilkan makanan. Nah, yang ketiga adalah fungsi bunga. Nah, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah buah. Nah, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan untuk kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, silahkan semua bangkit berdiri. Nah, kita mau menyanyi lagu apa? Oke, satu nusa satu bangsa ya. Ibu hitung sampai 3, kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Nah, silahkan duduk kembali ya anak-anak. Oke, sebelum pulang, mari kita sama-sama berdoa ya. Untuk itu, siapa yang mau berdoa untuk kita? Oke, silahkan Matri. Berdiri di depan ya Matri. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, inilah pertemuan kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.